Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan YouTuber Pemula 2022. Tetap semangat, jaga spirit dan optimis selalu. Kini berjumpa lagi dalam keadaan santai sambil biasa menonton. Udut dulu, ngopi dulu. Sang guru kita online tutor. Kali ini kita sedikit bercerita, ya, tidak usah konten-konten yang susah nih, karena ini lagi ambruk nih, jadi lagi stamina nya tidak oke, capek kan. Kita bahas bahwa kita sebagai YouTuber pemula ini kan banyak sekali ya tutorial-tutorial yang dulu kita ikuti dan yang sekarang ini mungkin dengan penemuan dan mengikuti upload video ini, mungkin saudara-saudara, teman-teman semua bisa rasakan perbedaan ketika dulu sebelum upload dan sudah upload. Lihat di grafik, lihat di statistik data di YouTube Studio. Penjenengan sendiri yang tahu proses perubahannya dengan kita giat upload video dengan teman-teman, dengan mungkin di grup ya, membentuk grup, apalagi sekarang di Brian Tutorial ada fanpage itu di Facebooknya. Di situ boleh terjadi interaksi, silahkan untuk saling menjalin saling gotong royong satu dengan yang lain, kemudian saling upload video, silahkan. Di situ ada medianya, mumpung sudah ada dimiliki. Memang ada beberapa yang kuda atau tidak sependapat dengan adanya upload video ini. Bahkan ada yang mengatakan bahwa kita tidak boleh atau tidak bisa gotong royong mengunjungi satu sama lain. Ini yang mungkin harus kita cermati ya. Awalan kita sebagai YouTuber pemula dulu, saya yakin deh, tidak ada orang yang lalu instan jeder seperti artis atau public figure yang ketika dia upload video langsung orang datang membanjiri, viral dan sebagainya. Tapi ketika kita sebagai orang biasa, ya, orang yang tidak dikenal, orang yang hanya bermodal apa adanya, bahkan dengan bermodal HP saja, menembus YouTube itu bukan pekerjaan dan perkara yang mudah, dan bukan cari yang sensasi. Kecuali kalau mau bersensasional, misalnya yang melakukan sesuatu yang kontroversial, melakukan sesuatu yang lain daripada yang lain, yang kadang-kadang itu tidak sesuai dengan norma dan etika adab timuran. Nah, kalau ini Anda berani melakukan itu, mungkin bisa viral dan orang segera menonton, bahkan mencari. Cuman sisi ini adalah sisi yang negatif ya. Orang pemula ingin sukses dengan melakukan suatu kontroversial atau pernyataan atau tindakan atau apalah yang membuat sensasi tadi, sehingga booming, dikenal, dia upload di video YouTube dan sosial media lainnya, kemudian menjadi viral. Ini mungkin bisa. Tapi ketika kita berjalan di jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim istilahnya, tidak pakai macam-macam, dan kita berjalan melakukan sesuatu dengan natural, itu kalau tanpa ada suatu trik, metode seperti saling mengunjungi, seperti gotong royong, saling tonton bergantian, saling membentuk suatu komunitas dan sebagainya, ini akan susah. Saya yakin susah. Semua yang dulu itu yang bukan public figure, start dari awal pasti melakukan dan pasti mengalami seperti yang kita alami. Jadi jangan khawatir,
apa selama proses itu natural atau proses itu kita jalani tanpa melanggar peraturan komunitas tadi, kita tentunya tidak akan terjadi apa-apa. Buktinya kan banyak tutorial atau mereka yang sudah melakukan itu sukses, monetisasi, sudah gajian dan sebagainya. Jadi trik atau metode upload video ini adalah suatu bentuk atau strategi kita untuk mengkaitkan video kita ke video yang sudah besar, sehingga akan disodorkan akan direkomendasikan kepada penonton. Dan yang ingat, lebih baik yang satu tipe ya, satu nice ya, karena gimana ya, kalau tidak satu nice, misalnya saya nih atau kita saya nih hobi saya mungkin hobi Pro Liga, nonton voli ya, Pro Liga. Ketika saya hobinya Pro Liga, membentuk suatu komunitas, ikut bergabung, di situ ada orang mancing, di situ ada orang hobi bola, sepak bola, di situ ada orang yang hobinya mukbang, makan, di situ ada orang yang jadinya road trip, perjalanan, adventure dan sebagainya. Ketika kita dalam suatu komunitas, grup itu bisa kita melakukan. Tapi setelah kerjasama ini terjadi, kemudian semua sudah mulai, otomatis mereka akan berpisah dengan menjalani atau melakukan suatu perkembangan di channelnya dengan niche-nya sendiri-sendiri, tipenya sendiri-sendiri. Sehingga ketika kita sebagai seorang, seperti ya saya yang suka Pro Liga, bola voli, ketika saya disederhkan oleh mukbang, kan nggak akan mungkin saya lihat kan. Jadi itulah kenapa ketika kita direkomendasikan tidak sesuai dengan nice-nya, tidak sesuai dengan tipenya, atau ya satu tipe lah, itu kan ada kemungkinan kecil lah untuk bisa ditonton ya. Mancing ya, ada yang hobi mancing, dulu pasti bergabung banyak, masih saling, kemudian ketika lepas dari itu mereka saling sudah berkembang dengan sendirinya. Dan kita masih jualan mancing, saya jualan di Pro Liga, bola voli. Ketika ini saya sodorkan lagi kembali ke mereka atau ke mana saja, yang sering nonton itu tidak mungkin lagi nonton lagi, karena mereka sudah berkembang dengan nice-nya sendiri-sendiri, dengan tipenya sendiri-sendiri. Sehingga ketika saya sodor, jualan Pro Liga saja nggak laku, jualan mancingnya nggak laku, jualan yang tadi adventure road tripnya nggak laku, karena disodorkan road trip disodorkan ke kicau burung, Pro Liga disodorkan ke mancing disodorkan ke misalnya ke road trip dan sebagainya. Kan kemungkinan untuk ditonton itu udah pada kecil lah. Nah untuk sekarang sebagai YouTuber pemula, kita mulailah dari awal melakukan suatu kerjasama, upload video. Nanti kita sedapat mungkin mencari yang setipe ini ya, nantinya ya. Kalau memang dalam komunitas yang satu grup itu masih belum, ya kita lakukan lah. Tujuan kita 1000 subscribe dan 4000 jam tayang dulu, dan juga rekomendasi video kita biar ditonton secara alami, masuk kepada metode upload tadi, sehingga penonton kita dianggap sebagai penonton alami. Demikian juga ketika kita lakukan sendiri, kita upload dengan diri kita sendiri, video kita sendiri, dengan video yang kita buat, itu pun juga akan mengembangkan dari channel kita ya. Tetap semangat, jaga spirit dan optimis selalu. Kita lakukan yang terbaik untuk channel kita. Selamat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.